Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi untuk pilihan ganda pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 84 sampai dengan halaman 85 untuk bagian yang pertama. Jadi pada video ini kita akan membahas khusus pilihan ganda. Ntar video berikutnya Bapak akan membahas soal uraian. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1, perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu disebut, di mana untuk jawaban A ketepatan, B kecepatan, C ketentuan, D kesesuaian. Bahwa adik-adik semuanya udah tahu bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu, atau disebut juga dengan perbandingan jarak dan waktu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kecepatan. Nomor 2, sepeda motor selama 2 jam dapat menempuh jarak 80 km. Kecepatan motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, baiklah di semuanya kita bahas untuk nomor 2. Diketahui di sini T sama dengan 2 jam waktu, S sama dengan 80 km. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan, mana kecepatan itu sama dengan S per T sama dengan 80 km per 2 jam. 80 per 2 itu sama dengan 40 satuan kilometer per jam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Nomor 3, jarak 2 kota 90 km. Sebuah mobil dapat menempuh 2 kota tersebut dalam waktu 2 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan, ya. Baiklah, kita bahas nomor 3. Jarak itu sama dengan jaraknya 90 km. Sedangkan waktunya itu sama dengan 2 jam. Kemudian menurut rumus, kecepatan itu sama dengan jarak per waktu, ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, sama dengan 90 km per 2 jam, sama dengan 45 km per jam. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4, Ali naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan adalah, ya, untuk soal ini jadi kita menentukan pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan. Jadi kita cari satu persatu, ya. Nah, diketahui di sini, diketahui P sama dengan 20 km per jam. Sedangkan S itu adalah kecepatan dikali waktu. Jadi kita bahas dari yang A. Jadi mana yang paling tepat, ya? A berarti S sama dengan kecepatannya kan 20 km per jam dikali waktunya kan 5 menit.
Nih 5 menit. Berarti 5 menit itu kita rubah dulu ke satuan jam. 5 menit itu artinya kalau kita rubah ke jam itu sama artinya 5/60 jam. Demikian seterusnya ya. Kalau ini berarti kita rubah ke satuan jam 10/60, ini 15/60, 30/60. Jadi ini kita tuliskan jadi 5/60 jam. Nah, jam dengan jam kita coret. Nih, terus 60 dengan 20 bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 20. 60 bagi 20 3. Ini 1 kali 5 5 dibagi 3, atau disebut juga kita tuliskan 5/3 kilometer, atau 1/2/3 kilometer. Coba kita cek. Nah, jadi yang A ini sudah pasti salah ya, salah. Kemudian yang B. Yang B, S sama dengan 20 km per jam dikali, berarti kalau 10 menit dirubah ke jam berarti 10/60 jam, sama dengan jam dengan jam kita sederhanakan. Ini sama-sama bagi 20, ini 3, ini 1, berarti 1 kali 10 kilometer. Di sini jawabannya 3 km, berarti ini salah. Yang B juga salah ya. Kemudian kita cari yang C. S sama dengan 20 km per jam dikali, dirubah ke satuan jam berarti 15/60 jam. Sama-sama bagi 20, 1, 3. Ini 15/3 kilometer, atau boleh disederhanakan 15 dibagi 3 itu sama dengan 5 kilometer. Di sini kan 10, artinya ini salah ya. Kemudian yang D. Saya kira yang D sudah benar karena di ABC sudah salah ya. Coba kita buktikan. S sama dengan 20 km per jam dikali 30/60 jam, sama dengan ini kita jamnya kita hilangkan, sama-sama bagi 20, 1 bagi 20 3, sisanya 1 dikali 30/3 berarti 30/3 kilometer. 30/3 sama dengan 10 kilometer. Jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 6 dan tiba di kota B pukul 7.30. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah titik-titik satuan kilometer per jam. Jadi yang pertama kita cari dulu lama Pak Ahmad di perjalanan. Berarti waktu tiba dikurangi dengan waktu saat berangkat. Tiba pukul 7.30 dikurangi waktu berangkat pukul 6 ya. Jadi tiba lama atau waktu tempuh berarti ini tinggal kita kurangkan 0, 3 kurang 0 3, 7 kurang 6 1. Berarti lama waktunya itu boleh kita tuliskan 1 jam 30 menit ya.
Atau boleh kita tuliskan juga ini sama dengan berapa? 1 jam 30 menit. Berarti boleh kita tuliskan 1,5 jam. Kalau bentuk pecahan desimal 1,5 jam. Nah, kemudian kecepatan jarak atau S itu sama dengan jarak kota A ke kota B, 60 km. Dimana kecepatan itu sama dengan S per T, sama dengan 60 km. Nah, ini waktunya ya. T per T berarti 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, karena ini berbentuk pecahan desimal, kita bagi ke samping ya. 60 km dibagi 1,5 jam sama dengan 60 km dibagi, terlebih dahulu kita rubah ke pecahan biasa, artinya ini sama dengan 15 per 10, 1 di belakang koma, jam. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian, dikali 10 per 15 jam. Bapak tuliskan di sebelah sini, maka P sama dengan, nah, ini bisa kita sederhanakan, 60 dengan 15, sama-sama bagi 15, 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Sisanya tinggal 4 dikali 10, 40 per 1, berarti 40 satuan kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Nomor 6, debit adalah A. Perbandingan antara satuan waktu dan jarak, B. Perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu, C. Perbandingan antara satuan volume dengan satuan jarak, D. Perbandingan antara satuan volume dan jarak dengan satuan waktu. Perlu adik-adik ketahui, rumus dari debit itu kita ingat kembali, D sama dengan volume per T. Artinya ini debit sama dengan perbandingan volume dengan waktu. Jadi yang tepat itu A, B, C, atau D. Jadi kalau kita lihat penjelasannya, saya kira jawabannya adalah B. Perbandingan satuan volume dengan waktu. Nomor 7. Nomor 7. Debit suatu sungai 200 meter kubik per detik. Debit 200 meter kubik per detik apabila diubah menjadi liter per detik menjadi titik-titik ya. Kita disuruh mengubah kesatuan liter per detik. Oke. D sama dengan 200 meter kubik per detik. Jadi kita rubah satuan meter kubik ini ke liter. Kalau detiknya sudah tetap ya. Perlu adik-adik ketahui semua bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, berarti ini artinya juga sama, 200 meter kubik itu sama artinya dengan 200 kiloliter. Nah, dari kiloliter kita rubah ke liter. Dari kiloliter ke liter turun 3 tingkat, berarti kali 1000. 200 dikali
1000 liter sama dengan 200.000 liter. Maka untuk debit 200 meter kubik per detik itu sama dengan 200.000 liter per detik. 200.000 liter per detik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang D ya. Yang D. Jawaban yang tepat adalah D ya. Kita lanjut nomor 8. Sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan adalah titik-titik liter. D sama dengan diketahui D sama dengan 0,6 liter per menit. Waktunya T sama dengan 30 menit. Yang ditanya adalah volumenya. Volumenya berapa untuk satuan liter? Volume itu sama dengan D dikali T. Sama dengan, nah untuk 0,6 liter per menit, bentuk pecahan desimal kita rubah langsung aja ke pecahan biasa. 1 di belakang koma berarti 6/10 liter per menit dikali 30 menit. Menit dengan menit kita sederhanakan. 30 dengan 10 bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 10. Bagi 10 di sini 1, bagi 10 3. Sekarang tinggal 3 dikali 6 atau 6 dikali 3. 18 satuan liter. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9. 3 buah keran masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Waktu yang diperlukan adalah titik-titik menit. Nah, di sini dalam soal ini diketahui debit ya. Cuman di sini ada 3 keran ya. Untuk satu keran itu debitnya 1,5 liter per menit ya. Berarti kalau 3 berarti 3 dikali 1,5 liter per menit sama dengan 4,5 liter per menit. Nah, maka debit keseluruhannya adalah 4,5 liter per menit. Nah, sekarang volume itu 9 meter kubik. Nah, sementara di satuan debit itu liter, maka ini kita rubah dulu ke satuan liter ya. Perlu kita ingat kembali bahwa 1 meter kubik itu tadi sama dengan 1 kiloliter. Ya, berarti ini sama artinya 9 KL. Nah, selanjutnya kita rubah 9 KL ini ke liter. Turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. 9 dikali 1000 liter. Hasilnya 9.000 liter. Jadi volumenya sudah ketemu. Maka yang ditanyakan adalah waktu. T sama dengan volume per debit sama dengan
volumenya tadi berapa? 9.000 liter dibagi 4,5 liter. Bapak langsung rubah dulu pecahan desimal ini ke pecahan biasa. 1 di belakang koma berarti 45/10 satuan liter per menit. Sama dengan liter dengan liter kita sederhanakan boleh. Nah, selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 9.000 dikali 10/45 satuan menit. Nah, ini sama dengan, nah, kita pakai yang 90 aja ya. 90 dibagi 5, ini boleh. Caranya seperti itu. Ini 1, ini 2 ya. 2. Maka sisanya adalah, ini kan nolnya ada 2. Berarti 200 dikali 10. Jadi 2.000 satuan menit. Di jawabannya adalah A. Nomor 10. Sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air, kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah titik-titik liter per menit. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu volumenya. Volumenya itu adalah volume air dikurangi volume awal. Ya, volume air tadi 3.500 liter dikurang 250 liter sama dengan 3.250 liter. Waktunya tadi 50 menit. Maka debitnya bisa kita cari. Debit adalah P per T sama dengan debitnya tadi berapa? Volumenya 3.250 liter per waktu 50 menit. Maka D sama dengan, ini bisa kita hilangkan dulu nolnya 1, bisa 325 dibagi 5, hasilnya adalah 65 liter per menit ya, per menit. Oke, jadi jawabannya adalah C. Baiklah adik-adik semuanya, untuk pembahasan soal uji kompetensi bagian pertama yaitu pilihan ganda sudah selesai. Untuk soal uraian akan kita bahas pada video selanjutnya.